Guys, kita pengejaran unit Brio. Nih. Ini nomor. Duduk. Satu fakta baru yang kami temukan barusan dalam rekonstruksi, artinya ini pelaku melepaskan tembakan dari arah belakang. Dari situ terlihat sekali dari dalam mobil, saya tembak langsung ke arah kerumunan kami. Ya kan, saya tahan sampai ke situ. Ayo sini. Saya anggota AL. Jedar. Itu yang kedua ketiga berbarengan setahu saya. Pas saya lihat ayah saya sendiri yang sudah terkapar. Kasus penembakan pemilik rental mobil di KM 45 Tol Merak Jakarta berbuntut panjang. Pihak keluarga tidak menerima pernyataan Pangko Armada yang menyebut adanya pengeroyokan sehingga memaksa oknum TNI AL untuk melepas tembakan. Di lain sisi, pihak kepolisian dianggap lambat merespon laporan korban yang meminta adanya pendampingan. Apa yang sebenarnya terjadi? Saya Kristanti Yosefa, Anda menyaksikan Fakta. Saat ini tengah berlangsung persiapan rekonstruksi yang dilakukan oleh Pusat Polisi Militer atau Puspomal TNI di TKP kejadian penembakan pemilik rental mobil pada tanggal 2 Januari 2025. Dan di belakang saya ini pemirsa sudah tampak garis kuning yang sudah segera dipasang begitu, dan persiapan tengah dilakukan pada malam hari ini sekitar pukul 12 malam waktu Indonesia Barat, tepat di rest area KM 45. Oh, Brio-nya Bang, Brio. Ini pemirsa adalah mobil Brio yang pada saat itu menjadi mobil yang dibawa oleh para pelaku dan kemudian dikejar oleh korban. Mobil Brio ini terletak di samping kanan dari mobil Sigra pada saat kejadian. Dan ini adalah mobil Brio berwarna oranye yang pada saat itu digunakan oleh para pelaku dan kemudian berusaha dikejar oleh korban. Ini mulai diposisikan, siap Pak? Ya, ini mulai diposisikan pemirsa mobil Brio ini, dan kami memang tidak bisa melewati garis kuning polisi mengingat proses rekonstruksinya akan segera dimulai. Nah, ini adalah mobil expander yang membawa korban. Pada saat itu ada 7 orang yang berada di dalam mobil expander ini menurut penuturan dari korban, yakni menurut penuturan dari keluarga korban maksud kami. Yakni ada almarhum Ilyas beserta dengan 2 anaknya, kemudian juga ada sejumlah stafnya yang ikut dalam pengejaran. Dari keluarga korban atau saksi ya, ini sudah mulai memposisikan bagaimana posisi pada saat kejadian pemirsa, posisi mobil baik itu expander mereka, kemudian mobil Brio yang dikejar maupun mobil Sigra yang juga ikut bersama dengan mobil Brio. Mereka ini tampak mulai memposisikan bagaimana posisi pada saat kejadian di tanggal 2 Januari 2025 itu. Bersama juga dengan pihak dari Puspomal dan juga pihak dari Polresta Tangerang yang berada di sini. Ini sekarang
3 tersangka oknum TNI AL yang pada saat itu menjadi pelaku penembakan ini sudah dikeluarkan dari mobil tahanan, begitu, yakni Sertu AA, Sertu RH, dan juga satu lagi pemirsa, yakni BLKBA, yang KLKBA maksud kami, yang juga sudah keluar dan tampak mengikuti proses rekonstruksi. Anda dapat melihat 3 tersangka oknum TNI AL yang dimasukkan ke dalam mobil Brio. Ini adalah pengemudi beserta juga di sampingnya tersangka ketiga. Saya mencoba menggambarkan kepada Anda pemirsa bagaimana kejadian yang terjadi pada saat malam naas itu. Para saksi ini sudah masuk ke dalam mobil expander pemirsa. Pihak dari Puspomel tidak hanya merekonstruksi kejadian di KM 45 tapi juga di Saketi pada saat pertama kali korban menemui pelaku. Ketika pertama kali menemukan mobil pelaku yang berada di Saketi. Nah, di sini pemirsa kalau Anda lihat posisi dari saksi ini berusaha untuk menemui pengemudi yang mana artinya terletak di sebelah pintu kemudi. Dan kalau lihat pemosisian dari mobil expander bersama dengan mobil Brio, ini memang mobil expander berada di depan mobil Brio. Kalau berdasarkan penuturan dari keluarga korban pada saat kami wawancara ini menyatakan bahwa memang berada di depan mobil Brio untuk menghalangi jalan keluar mobil Brio agar tidak dapat kabur seperti itu. Sehingga dari awal memang diposisikan menghalangi jalan keluar mobil Brio. Mobil Sigra itu menabrak korban ke belakang pemirsa, kemudian pergi dan diikuti oleh mobil Brio yang langsung mengikuti mobil Sigra dari TKP di Saketi. Kalau tadi pemirsa ada satu fakta baru yang kami temukan barusan dalam rekonstruksi setelah peristiwa di Saketi, ini salah satu dari penumpang di mobil Brio ini berpindah ke mobil Sigra hitam yang ada di depan, seperti itu. Sehingga di mobil Brio ini kemudian hanya ada satu saja pengemudi, dan kemudian di mobil Sigra ini artinya ada 2 penumpang yang ada di sana. Dimulai pemirsa rekonstruksi di TKP kedua, yakni di KM 45 rest area depan minimarket. Ini tampak tersangka baru saja tiba seperti itu di depan minimarket. Satu pengemudi yang berada di mobil Brio, karena 2 lainnya ini berada di mobil Sigra. Pelaku tampak masuk ke dalam Indomaret. Salah satu pelaku yang berasal dari mobil Brio ini tampak memasuki Indomaret. Salah satu tersangka ini pemirsa setelah dari dalam Indomaret kemudian menuju mobil Sigra ini tampak berada mengarah ke samping minimarket, di mana nantinya ini korban bertemu pelaku atau tersangka di sini. Disinilah kemudian korban bersama dengan rombongannya ini datang pemirsa dan langsung parkir di samping mobil Brio. Kalau berdasarkan penuturan dari Agam dan juga Rizky ini dalam wawancara kami, mereka mengatakan bahwa posisi mereka berada di sini ini untuk menghalangi ya arah dari keluarnya Brio dan untuk dapat langsung mengkonfrontasi pelaku yang ada di dalam mobil Brio seperti itu. Ini adalah adegan yang kemudian menjadi viral di media sosial pemirsa ketika pertama kali rekan-rekan korban yang sudah sampai di depan minimarket ini bertemu dengan pelaku yang dia temui di Saketi. Ini adalah adegan yang kemudian menjadi viral di
media sosial. Anda dapat membayangkan pemirsa bagaimana ketegangan yang terjadi pada saat itu ketika akhirnya korban bersama rekan-rekannya ini berhasil menemui pelaku dan kemudian memeluk pelaku dari belakang. Ya, tarik, clear. Ya, clear. Oke, clear. Masuk. Dekat sini ya. Ini adalah pemirsa detik-detik yang viral di media sosial ketika salah satu saksi, yakni Agus, ini memeluk ya salah satu pelaku dari belakang untuk mengkonfrontir pelaku. Ini adalah adegan pemukulan yang dilakukan oleh salah satu rekan dari korban atau rombongan ini kepada pelaku. Dan disinilah detik-detik penembakan terjadi yang dilakukan oleh pelaku yang berada di dalam mobil Sigra hitam. Pemirsa tampak melihat tersangka ini dalam rekonstruksi kali ini membawa senjata seperti itu ya, untuk menunjukkan bagaimana peristiwa penembakan ini terjadi. Oke, artinya ini pelaku berarti melepaskan tembakan dari luar mobil. Ini pemirsa adalah detik-detik atau saat ketika pelaku meletuskan tembakan ke arah korban Pak Ramli. Pak, izin sedikit ya Pak. Ke arah korban Ramli. Artinya ini pelaku melepaskan tembakan dari arah belakang. Di mana salah satu pelaku ini memang sedang berada dengan korban Ramli bersama dengan saksi lainnya. Artinya ini dia melepaskan tembakan ke arah kerumunan atau ke arah keributan yang ada pada saat itu. Izin Pak, sedikit Pak. Pak, sedikit ya Pak. Dan disinilah pemirsa korban Ramli terkapar usai ditembak oleh salah satu pelaku. Di sini adalah ketika korban ini terjatuh setelah kemudian ditembak oleh penembak yang berada di belakangnya tadi. Tembakan kedua dilepaskan oleh pelaku yang berada tepat di depan minimarket pemirsa ke arah korban Ilyas Abdurrahman. Artinya ini mengenai tangan dan juga kemudian mengenai dada dari korban Ilyas. Korban Ilyas ini pemirsa sempat masuk ke dalam minimarket setelah terluka cukup parah akibat tembakan yang dilepaskan oleh tersangka atau pelaku. Kemudian nantinya ini dalam video yang viral di media sosial ini kemudian ditemukan oleh anak-anaknya dan juga rekan-rekannya berada di dalam minimarket. Di sini pemirsa usai ditembak di sini oleh tersangka atau pelaku, kemudian korban Ilyas dengan luka di tangan dan juga dadanya sembari mengadu kesakitan ini memasuki minimarket untuk menghindar dari tembakan lainnya. Setelah ketegangan peristiwa penembakan, kemudian dua pelaku ini masuk ke mobil Sigra dan satu pelaku lainnya ini berusaha kabur juga pemirsa dengan menggunakan mobil Brio. Meskipun di belakang ini sudah ditutup dengan mobil expander milik korban bersama rekan-rekannya, tetapi ini mobil Brio tampak berusaha untuk mencari jalan keluar untuk pergi dari tempat kejadian perkara.
Rekonstruksi telah berlangsung, puluhan adegan sudah dilakukan mulai dari peristiwa di Saketi sampai penembakan di rest area KM 45. Kita temukan fakta-fakta selanjutnya. Pak Ramli itu, saya itu karena malam ya, apakah dia sempat jalan dulu habis ditembak itu perasaan kalau nggak salah di sini kan, karena mobil saya posisi di sini nih. Ya depan bang, depan, depan aja portal. Pakai mobil mana? Mobilnya di mana? Mobil Depan. Maksudnya gini aja, kalau mau di depan, Ya. kita kiri apa mau di kanan nih? Ya. Saya mobil di depan, kita jalan kiri. Ya, siap. Duluan. Bang, duluan ya bang ya, duluan. Bang Agus duluan, Bang Agus. Nih. Ini nih. Oh, nomor. Kiri bang. Nih. Ya jangan di situ ya, munduran. Portalnya jangan kita. Nutup. Portalnya. Nutupin dia. Mana. Ini mana nih? Ini tuh isi itu ya. Itu dia. Ini bang. Ya tuh, oke. Jokin. Ya. Pakai besteng orangnya nih. Saat ini kami akan menuju ke kediaman atau rumah salah satu narasumber, saksi yang pada saat itu berada di tempat kejadian perkara dan melihat langsung ketika peristiwa penembakan ini terjadi. Menurut informasi, saksi ini merupakan orang pertama yang melihat pelaku untuk memeluk dan menghentikan pelaku di rest area KM 45 Tol Merak Jakarta. Kita akan temukan fakta-faktanya. Pemirsa, saat ini saya akan menemui Agus, salah satu saksi mata yang pada saat itu berada di tempat kejadian perkara pada peristiwa naas penembakan tanggal 2 Januari 2025. Nah, Agus ini merupakan salah satu pihak yang pada saat itu dimintai bantuan oleh Agam dan juga ayahnya Ilyas untuk mengejar mobil yang pada saat itu diduga membawa kabur atau menggelapkan seperti itu. Kita akan mencoba bertanya bagaimana kejadian pada hari itu. Selamat siang Pak Agus, Tanti, Fakta TV One. Pak Agus, bisa kita berangkat ke lokasi TKP untuk nanti Pak Agus menceritakan lebih lanjut pada kami seperti apa kejadian yang sesungguhnya terjadi pada malam hari itu. Oke, siap Bu. Oke. Bang. Lurus aja bang, iya lurus aja lurus. Nah sempat mobil Expander tuh berhenti di sini tuh depan tuh, kan ada lebar tuh. Sempat di depan berhenti, saya berhenti mempertanyakan lah di sini mobilnya di mana, no udah di rest area belah kanan no. Ambil kanan aja bang, jangan kiri. Nah, no kan, no itu ambil kanan aja. Butut ini Nova kayaknya. Nah, Indomaret tuh belah kiri nih, masuk. Nah, masuk nih. Nah, di sini nih udah masuk situ. Nah, udah parkir bang sini bang. Posisi di sini nih udah. Nah, kayak begini nih mobil begini nih. Nah,
Kita berhenti di sini. Ya udah berhenti di sini kan. Mobil Brio kan ada di sini nih. Posisi mobil Brio kan di sini nih, Bang. Ya kan posisi. Ya kan posisi mobil Jadi Brio. disinilah TKP ya Pak, atau Iya, peristiwa penembakan itu terjadi di terjadinya di sini. Oke, bisa digambarkan Pak Bisa. kepada kita awalnya posisi mobil ini ada Nah, posisi mobil Brio kan di sini nih. Di sini mobil Di sini. Brio ya? Nah, datanglah saya dari situ ngampiri mobil saya di sini nih, Avanza nih. Nah, di sini nih ya. Mobil Avanza saya di sini nih. Karena kan keadaan malam. Nah, dihampiri mobil Brio di sini, kan orangnya udah nggak ada. Nah, di sini mobil Brio, di sini mobil saya, orangnya nggak ada. Nah, akhirnya ada dari situ. Oke, saya coba Nah. kita gambarkan Iya, siap. posisi Bapak pada saat kejadian seperti apa. Saya Sekalian turun, gambarkan nanti ya nah, Pak ya? saya turun, saya sampai tadinya mau mempertanyakan nih yang Oke. mobil Brio nih, saya panggil gini. Oke. Ya kan, saya tahan sampai ke situ, ayo sini. Saya anggota AL kan begitu Oke, kan. Nah, disebutkan cerita ya. anggota AL udah sampai sini. Nah, udah sampai di sini tuh. Ya. Nah, baru saya peluk begini, saya menghadap begini. Ya menghadap begini, mereka yang lain itu ke sini. Pelaku yang lain? Enggak, teman-teman kita Teman-teman, itu, oke. tim kita itu ikut. Oke. Saya lagi dipegang begini, saya teriak kan. Pas udah lepas langsung tembakan. Dar. Itu tembakan pertama. Tembakan pertama. Di mana posisi Bapak pada saat itu? Nah, masih di sini. Masih di sini saya. Memeluk Masih meluk itu. pelaku, Cuman oke. kedengaran tembakan dari belakang saya, dar. Langsung saya lepas, langsung lari saya ke sono. lari ke warung Ke ini, warung. Pak? Nah, ke warung noh. Bapak Nah, posisi di sini ya pada posisi saat ya itu? ke sini. Oke. Nah, dari sini. Nah, pas begitu saya ngelihat begitu dari situ kelihatan. Tembakan kan dari situ kelihatan tuh. Dar. Ah, kelihatan tembakan ke Pak Ramli itu. Posisi tembakan dari dalam mobil? Dari dalam mobil. Dari Jadi dalam masih kelihatan di dalam mobil. Pas begitu saya ada menjauh, masih ada tembakan lagi. Apakah tembakannya itu mau langsung ke almarhum, apa ke siapa, kan kita jarak jauh. Yang di sini itu mobil udah pada kagak ada. Oke, Yang- mobil Brio yang dan Sigra Brio sama Sigra itu nggak ada. langsung kabur, Pak? Langsung kabur. Setelah Dibawa. tembakan itu terjadi? Oke. Terjadi. Akhirnya lihat teman saya pas Pak Ramli itu terkapar, yang di dalam Indomaret juga udah terkapar, sama-sama barang-barang masukin ke mobil. Pak Ramli itu, saya itu karena malam ya, apakah dia sempat jalan dulu habis ditembak itu, perasaan kalau nggak salah di sini kan, karena mobil saya posisi di sini nih. Jadi naikin Pak Ramli itu dari sini nih. Jadi Pak Ramli udah ditembak itu kayak pokoknya udah ngelihat terkapar di situ kan, kayaknya udah jalan dulu gitu kan. Pas lihat jalan itu, akhirnya kan kita tekin ke mobil. Oke Pak, satu lagi saya ingin konfirmasi. Dalam konversi kemarin ya, TNI AL sempat menyebut bahwa terjadi pengeroyokan seperti itu yang dilakukan oleh kira-kira 15 orang tidak dikenal. Enggak. Dapat dikonfirmasi Pak? Kalau bagi saya enggak bisa sampai 15 orang, karena tim saya itu cuman saya, Pak Ramli, Sajril, 3 orang. Menurut Agam di mobil Expander aja 7 orang. Berarti cuman berapa? 10 orang. Ya itu yang menambahin 5 itu dari mana? Boleh dipanggil orang-orangnya apa ada enggak? Nah, kita ngerangkul dari situ aja kan, itu ada gelap, ngerangkul mau ditanyain. Sebetulnya mau ditanyain masalah mobil itu kok bisa pindah ke Bapak, apa bagaimana itu. Itu inisiatif saya udah begitu. Kalau ada pengeroyokan, karena kita pribadi ya, saya juga justru mererai. Takutnya ada orang emosi pakai ini enggak. Karena saya yang teriak itu saya teriak, jangan dipukul. Justru antisipasi, takut terjadi. Kalau pengeroyokan sampai 15 orang itu saya ya jauh kemana-mana. Berita itu jauh kemana-mana. Terima kasih banyak Ya. Pak Agus sudah digambarkan kepada kami tadi bagaimana kejadian yang Pak Agus lihat ya pada Ya. hari kejadian tanggal 2 Januari 2025. Betul. Terima kasih. Tembakan pertama dari dalam mobil, jedar. Itu yang kedua ketiga berbarengan setahu saya. Guys, kita pengejaran unit Brio. Ternyata yang bawa mobil memiliki senjata SMP, dan kita dihadang
ditodong Senpi. Tuh guys, tangan kita berdarah. Kita ditodong pistol ya, Senpi, pengajaran unit Brio yang sudah dipindah tangankan ya sama oknum. Pengharapan kepada pengeroyokan, berarti kan sebetulnya kan sama-sama nggak tahu siapa yang akan mati, ya kan ya. Nah jadi kita saja kalau misalkan terdesak ya, dikorok pasti akan mencari, akan bela diri, ya kan, akan mencari suatu benda yang mungkin bisa untuk membela diri, mengamankan. Nah ini mungkin digunakan ada senjata api, ya. Dan itu kan senjata apinya kan bukan, itu kan dibawa, ya kan ya, gitu. Nah mungkin sementara itu ya untuk evaluasi nanti kita akan evaluasi ya, sebentuk bagaimana ke depan ini untuk penggunaan senjata api. Pemirsa, saat ini kami sudah berada di kediaman almarhum Ilyas Abdurrahman, pemilik rental mobil yang meninggal dunia pada waktu 2 Januari 2025, tepatnya di kawasan Kabupaten Tangerang. Dan kami juga sudah membuat janji temu bersama dengan anak dari almarhum Ilyas, yakni Agam dan juga Rizky, untuk mengetahui kisah sesungguhnya yang terjadi pada saat peristiwa pengejaran sampai pada penembakan yang terjadi pada tanggal 2 Januari 2025. Mari kita temukan fakta-faktanya. Sebelumnya kami mengucapkan turut berbelasungkawa atas peristiwa tragis yang menimpa ayahanda, tentu saja. Apa yang terjadi Mas pada saat itu? Jadi pada tanggal 1 jam 22.30 saya mengecek GPS. Nah, waktu saya cek, kok nih mobil GPS-nya mati 2, sedangkan yang 1 jalan. Lalu ayah menyuruh untuk mengumpulkan tim yang kerja di kami untuk berangkat ke sana. Nah, berapa orang pada saat itu? Pada saat itu 7 orang. Kita 7 orang ke sana, sekitar jam setengah 12 malam untuk mengejar mobil tersebut. Kemudian ketemulah mobil tersebut di Saketi Pandeglang. Saat di Saketi Pandeglang dia jadi dari 2 arah. Di 2 arah jadi 1. Dia dari arah Malimping, saya dari arah Kota Pandeglang. Ketemulah di jalan 1 arah tersebut. Lalu ayah saya memportal mobil tersebut dan turun kami semua untuk menanyakan mobil ini dari mana, kata ayah saya. Lalu dari dalam mobil bilang, kamu ini sindikat ya? Itu posisinya di mana Mas pada saat itu, ayah Mas Agam? Di samping mobil tersebut, di pintu depan, di pintu supir. Lalu dari dalam, dari bangku penumpang bilang, saya ini TNI AL, minggir kamu atau saya tembak, kata dia, sambil menodongkan pistol ke arah ayah saya. Nah kemudian datanglah mobil Sigra. Tadinya saya pikir itu penasaran orang ada apa, ngumpul rame-rame di situ. Ternyata pada saat kita berkumpul di samping mobil Brio, mobil Sigra tuh dengan sengaja menabrakkan ke kami. Sampai posisinya di mana Mas mobil Sigra itu? Di samping mobil Expander. Mobil Mas ya? Mobil saya waktu saat pengejaran. Jadi dia mundur sambil belok untuk menabrakkan kami. Jatuhlah om saya dengan tangannya patah. Dan kemudian mobil Sigra itu tancap gas kabur, disusuli dengan Brio. Antara penodongan dengan kedatangan mobil Sigra, kira-kira berapa lama Mas? Sekitar 1-2 menit lah, jadi sangat cepat sekali waktu itu. Kita membiarkan itu mobil berjalan sambil kita mencari cara gimana caranya mengambil mobil tersebut, karena di mobil tersebut tuh sudah ada pistol. Nah ayah saya menyarankan kita sambil jalan kasih jarak sekitar 4-5 km waktu itu. Nah ayah saya memberi saran, Agam cek GPS dan si Iki cek Google Maps. Waktu itu kita mengikuti mobil tersebut arah Pantai Carita, arah ke Anyer. Kemudian di Pasar Anyer, mobil itu berhenti. Si Iki cek GPS, ternyata ada Polsek Cinangka yang terdekat. Pada saat itu kami menghampiri Polsek Cinangka, memberitahu kronologinya seperti apa, bahwa kami sudah ditodong, mobil kami GPS putus, dan terindikasi penggelapan di sini. Setelah itu dapat penolakan dengan alasan kami ini dari leasing. Sempat menunjukkan bukti-bukti? Belum sempat menunjukkan, sudah dapat penolakan seperti itu. Padahal kami sudah
membilang nih kita bawa BPKB, bawa SNK asli, bawa kunci serep, bawa bukti serah terima kendaraan sama customer, dan data-data customer pun kita bawa. Padahal di awal sudah dijelaskan bahwa yang membawa mobil Brio kami itu memiliki senjata api. Tapi mendapatkan saran seperti itu, jadi sangat tidak masuk logika sekali ya. Anda merasa kesal, sia-sia sudah melapor kepada pihak kepolisian saat itu? Ya agak sedikit kecewa ya, karena harusnya kita tidak ada alasan untuk Polsek menolak penampingan kami begitu. Setelah itu apa yang dilakukan? Setelah itu saya mengecek GPS kembali dan saya menghubungi anggota Asosiasi Rental Mobil Indonesia, anggota yang di Tangerang. Saya bilang mobil saya ini dalam masalah, GPS putus, dan di dalam ini ada senjata api, saya bilang pada saat itu. Lalu saya cek mobil tersebut dari arah Cilegon masuk ke tol Merak Tangerang. Nah, saya mengkonfirmasi mobil ini sudah masuk ke tol. Kebetulan pada saat saya cek, mobil tersebut berhentilah di rest area. Nah, dari situ anggota yang dari Cikande menyusulkan kami dari belakang. Sesampainya di rest area, saya itu nunggu di pas gerbang masuk rest area. Ketemulah sama anggota Army waktu itu 3 orang, dan kami melihat mobil tersebut sudah terparkir di Indomaret. Sehabis itu mobil Army yang pakai Avanza itu di samping mobil Brio. Nah, kami expander menutupinya, jadi menghalangi mobil tersebut biar tidak bisa jalan. Sudah ada mobil Sigra juga di situ? Sebelumnya kami melihat mobil Sigra, cuma kami itu tidak tahu itu mobil yang waktu disaketi atau bukan awalnya. Dari situ terlihat sekali dari dalam mobil, saya tembak langsung ke arah kerumunan kami, jedar gitu, keluarkan asap dari situ. Tembakan pertama? Tembakan pertama waktu itu kemungkinan mengenai saya waktu itu. Terus tembakan pertama dari dalam mobil, jedar, itu yang kedua ketiga berbarengan setahu saya. Waktu itu saya chaos, saya juga mengamankan diri karena saya juga baru pertama kali dalam posisi seperti itu, saya ketakutan. Dan saya melarikan diri ke arah samping kanan mobil Brio. Nah, kemudian yang saya lihat dari CCTV, dari video amatir tersebut, yang membawa senjata api itu sambil merokok mencari kami, Kak, mencari kami. Untung saya waktu itu kabur. Jadi kalau saya nggak kabur itu mungkin saya juga tertembak karena dia mencari saya, muter ke belakang mobil Brio, Kak. Tertembaklah 3-4 kali itu, 4-5 kali itu. Kemungkinan disitulah Pak Ramli terkena. Terlihat tarik-menarik itu sebenarnya untuk mencari senjata api tersebut karena mereka yang menodongkan senjata api pada saat itu. Dan pada saat itu pun dia mengaku saya ini TNI AL, katanya. Sambil tidak ada pengeroyokan, kami hanya mengamankan orang yang menodong kami di saketi awalnya begitu. Betul. Jadi dan juga terlihat jelas CCTV orang tersebut masih berdiri tegap, tidak ada pengeroyokan, tidak ada sama gitu. sekali. Apalagi yang berstatement sekarang 15 orang pengeroyokan, 15 dari mana? Nggak lama kemudian saya mendengar ada yang kena tertembak di dalam Indomaret. Nah, saya dalam hati, aduh semoga jangan ada keluarga saya yang tertembak. Ternyata yang pas saya lihat ayah saya sendiri yang sudah terkapar pada saat itu. Memang pada saat penembakan terhadap ayah saya itu sangat keji sekali. Penembak ini sambil merokok, sambil menembak langsung tepat di arah dada saya, itu sangat keji sekali menurut saya. Pelaku yang menodongkan senjata api di Saketi itu kan kemudian berhasil diamankan karena dia di luar ya pada saat itu posisinya di Indomaret. Betul. Pelaku yang menodongkan senjata api yang menembakkan kan dari dalam mobil Sigra. Berarti Betul. orang yang berbeda. Orang yang berbeda. Orang yang berbeda. Begitu. Dan sekilas emang saya melihat agak tinggi waktu di Saketi. Emang itulah orang yang waktu menabrakkan mobil kami, menabrakkan kami itu di Saketi. Yang dari dalam Sigra itu. Iya, karena mobil Sigra itu kacanya tidak terlalu terang, jadi masih kelihatan lah. Satu lagi Mas, saya ingin mengonfirmasi ya, seberapa sering sih hal seperti ini terjadi di rental mobil sepanjang yang Anda alami sejauh ini? Kalau yang saya alami, kami juga sudah lama di rental mobil dari 2008. Ya sudah sering sekali, Kak. Jadi mungkin sudah ratusan kali yang kita tangani, pernah sampai ke pengadilan juga pernah. Ya sudah sering sekali lah kasus seperti ini. Jadi ya saya berpikir banyak pemain-pemain seperti ini, Kak. Ada yang jual beli mobil SNK doang di marketplace Facebook tuh banyak sekali. Itulah yang mengundang kejahatan seperti ini sebenarnya, Kak.
sekali lagi kami mengucapkan bela sungkawa. Semoga lekas pulih ya bagi Pak Ramli yang sekarang masih sedang menjalani perawatan. Kenyataan di tempat kita ini orang kalau melapor itu udah repot sendiri ya. Ditanyanya segala macam. Bahwa memang betul ada peristiwa saudara Agam ya bersama saudara Samsul dan 3 orang lainnya, jadi berlima, sebelum kejadian penembakan di TKP kilometer 45 itu sempat datang ke Polsek Cinangka sekitar pukul 02.30 waktu Indonesia bagian Barat, menyampaikan bahwa mobil rentalnya itu dibawa oleh penyewa ya, yang dibawa ke arah Saketi Pandeglang. Nah kemudian disampaikan juga bahwa GPS-nya tinggal 1 yang aktif, yang 2 sudah tidak aktif. Jadi diduga sudah ada upaya untuk melakukan penggelapan. Nah dilaporkanlah ke Kapolseknya untuk meminta petunjuk. Ya, seharusnya ini adalah terkait dengan rental penyewaan kendaraan yang diduga akan digelapkan, tapi dilaporkannya leasing kepada Kapolseknya, sehingga Kapolsek ini menyampaikan kalau memang leasing harus ada surat dari leasing dan sebagainya, diminta dokumen. Nah dokumen ini pun sudah disampaikan sebenarnya oleh saudara Agam. Jadi seharusnya memang anggota kita itu melakukan pendampingan. Di hadapan saya saat ini sudah ada Sugeng Teguh Santoso, Ketua Indonesian Police Watch atau IPW. Bagaimana kabarnya? Kabar baik ya. Oke. Baik, kita mungkin langsung saja ya Pak. Menanggapi kasus pemilik bos rental yang sebelumnya ini sudah meminta pendampingan kepada pihak kepolisian namun ditolak. Melihat hal ini seperti apa Pak? Saya melihatnya ini tragedi manusia ya. Pemilik rental itu ingin mendapatkan haknya atau keadilan ya, dia melapor polisi. Tetapi yang terjadi kemudian adalah kematian. Pemilik rental mobil dia kan hubungannya dengan penyewa yang mau menggelapkan mobilnya ini kan semula adalah hubungannya privat ya, hubungan perdata yang sebetulnya tidak perlu melibatkan polisi. Menjadi masalah ketika ada pihak lain sudah memiliki niat jahat. Nah ini udah urusan soal pelanggaran hukum nih, urusan polisi nih. Ditambah lagi ada oknum TNI yang terlibat, yang memiliki senjata. Wah udah klop. Udah semakin sempurna peristiwa tragedi ini. Bagaimana sih mekanisme pelaporan kalau ke polisi? Ya ini yang saya bilang rumit ya. Kalau urusan rental sewa menyewa sebetulnya bukan tugas polisi kalau normal ya. Menjadi urusan polisi kalau ada potensi pelanggaran pidana ya. Di sini kan ada pelanggaran pidana adalah penggelapan dan juga ancaman fisik ya, karena sebelumnya sudah diancam mau ditembak. Aparat polisi, apalagi setingkat polsek, tidak memiliki kemampuan yang besar menghadapi situasi adanya orang yang membawa senjata. Kalau kondisi kode mendatangi bahaya, ini dalam hukum kita ini seharusnya dia menghindari. Kalau dikatakan dia harus mendampingi, bisa mendampingi, tapi setelah proses yang namanya pelaporan. Ini kan pelaporannya tidak dibuat pelaporan. Kalau dibuat pelaporan, itu diproses dulu, tidak seketika dia datang ke lokasi. Dikatakan bahwa si Kapolsek bisa minta bantuan Polres, iya, itu teorinya. Tapi dalam hubungan rentang jabatan, hierarki ya, Polsek ini bawahannya Kapolres. Nanti kalau dia minta, dia perintahkan, udah kamu laksanakan sendiri. Gimana? Artinya ada hierarki ya Pak, yang prosedur ada. Prosedurnya itu ribet sekali untuk membantu kita. Ya memang itu kenyataannya ya. Kenyataan di tempat kita ini orang kalau melapor itu udah repot sendiri ya. Ditanyanya segala macam. Ketika sudah laporan tidak segera diproses, itu ada jenjangnya dulu sampai nanti surat tersebut ada penyidiknya ditunjuk ya. Ya itu mobil udah hilang. Tapi juga perlu kebijaksanaan masyarakat. Dengan peristiwa ini buat pemilik leasing ya,
Selain dia harus menyiapkan kontrak yang baik dengan membebani asuransi kehilangan kepada penyewa, dia juga harus melihat potensi bahaya terhadap nyawanya. Ini pelajaran berharga karena dalam hukum kita, ya, hukum Indonesia itu tidak boleh kalau terjadi yang namanya ambil tindakan sendiri, itu resikonya harus ditanggung sendiri, ya. Di sini ada polisi karena dia sudah melapor, makanya polisinya dikenakan sanksi, ya, dicopot. Ya sudahlah, polisinya harus terima nasib juga. Padahal dia lagi enak-enak, dia sangka seperti biasanya. Ya tapi kita juga perlu kalau sudah ancamannya nyawa, lebih baik kita harus menimbang, ya. Saya belasungkawa buat korban, tapi buat masyarakat lain pertimbangkan nyawa lebih berharga daripada harta benda. Hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan pengembangan dengan mengejar beberapa orang yang diduga terlibat dalam penggelapan sewa mobil. Di lain sisi, 3 orang oknum TNI AL ini yang terlibat dalam penembakan sudah diamankan oleh pihak Puspomal TNI. Semoga ini tidak terjadi lagi dan dapat menjadi perhatian serta pembelajaran bagi kita semua. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 20.00 waktu Indonesia Barat hanya di TV One.